Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Alhamdulillah, sehat selalu Mas Tony, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Tony nggak jadi panitia Formula E itu. Kok sekarang di Jalan Sudirman sampai Merdeka ya? Nggak ditawari ya? Kan ada yang mundurkan diri tuh Mas Tony. On terus, tapi nggak ada yang telepon. Oh, nggak ada yang telepon. Iya ya, ini memang luar biasa ya. Apalagi banyak juga orang yang bertestimoni. Itu ada wakil Menteri BPN yang mentestimoni bahwa kelasnya Pak Anies itu luar biasa, di atas kelas gubernur rata-rata katanya. Tapi kan idenya Formula E ini kan dari beliau. Apa yang Mas Tony amati nih? Bentar lagi Pak Anies ini lagi mau jalan-jalan ke Surabaya. Udah pada pakai kain baru tuh di Masjid Akbar, orang mau ngumpul di sana, saya dengar begitu. Silakan Mas Tony, mungkin awal cerita kita di pagi hari ini bahas yang masalah ini. Masalah tentang fokus kemana nih? Formula E dulu. Formula E, ide Anies Baswedan kok sekarang bisa sedemikian menjadi rebutan, dan tempatnya pun dulu ribet banget, sekarang gampang aja tuh. Gimana Bang? Iya, Formula E, HP saya on tapi memang belum diundang menjadi bagian daripada panitia. Ya berharap kan boleh juga Pak Ihsan. Ya boleh. Mumpung ada dua yang mengundurkan diri. Berarti kan masih ada lowongan dua kan. Ya, tapi saya apresiasi terhadap yang mengundurkan diri itu, terutama Ketua DPRD, ketika dia mengkritik begitu banyak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Formula E, kemudian dia ditawari, enggak, saya nggak setuju itu kok. Artinya ada komitmen. Soal itu bahwa pilihan dia atau penilaian dia itu salah atau tidak, itu soal lain. Kita perlu apresiasi kepada orang yang memiliki komitmen. Jangan kemudian kritik dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu. Kritik kemudian diakomodir, lalu bilang, kan berjuang di dalam lebih bagus. Ya. Ada beda ya, istilahnya memberikan masukan, kemudian mengkritik konstruktif, dengan nyinyir dan cenderung memusuhi itu beda. Masyarakat memahami dan bisa membedakan antara orang yang ingin sesuatu itu sukses sehingga dia terlibat menjadi seorang kritiker, menjadi seorang yang memberikan masukan dengan cara diposting di publik, beda dengan orang yang menginginkan sesuatu itu gagal, sesuatu itu tidak boleh menjadi legacy, sesuatu itu dibuat langkah-langkah politik oleh dia. Ini beda. Dan oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat secara umum lakukan kritik, berikan masukan, memang dalam niat supaya itu menjadi lebih baik, bukan dalam niat itu politis, bukan diniatkan supaya itu gagal, supaya itu kemudian menjadi sesuatu yang negatif dan destruktif bagi orang itu. Ya, ini menurut saya pikiran yang tidak lurus, pikiran yang tidak benar, pikiran yang tidak memiliki kenegarawanan sama sekali. Tetapi di sisi lain memang orang yang tidak setuju kepada sesuatu, pokoknya aku tidak ingin itu terjadi, misalnya itu. Ini salah semua. Ya sudah, jangan sampai sekali-kali kemudian ditawari dia masuk. Dia nggak konsisten dong. Dia menelan ludahnya sendiri. Ya, oleh karena itu saya apresiasi kepada pihak-pihak yang pada hari ini ketika dia tidak setuju dengan Formula E, lalu dia masuk, ya ditawari untuk masuk di Formula E, lalu dia setuju. Nah, berbeda juga ketika dia sudah setuju, udah masuk, kemudian dikritik sana sini baru mundur, itu beda. Kan begitu Mas. Kecuali orang-orang itu menolak dari awal, oh tidak, saya nggak setuju ini karena ini merugikan secara ekonomi, ini tidak baik secara budaya, ini begini dan begitu, gitu kan? Saya tidak. Tawaran apapun Anda terkait dengan itu tidak tidak. Jangan kemudian masuk lalu ada kritik, ada yang mengingatkan, malu, kemudian mundur. Ini beda ya. Jadi harus dibedakan.
ada orang kritik secara konstruktif memberikan masukan, lalu ini orang dilibatkan di dalamnya, mau ini bagus. Karena memang niatnya ada dia setuju, cuman supaya pekerjaan itu atau program itu menjadi bagus, dia kasih masukan, dia kritik dengan pedas. Bukan tidak setuju dengan program itu, dia setuju. Kritik dilakukan agar program itu lurus, benar, dan makin bagus. On the track, gitu kan. Tapi ada orang yang politis. Melakukan kritik bukan dalam rangka untuk memberikan masukan, bukan dalam rangka untuk konstruktif, tetapi dalam rangka untuk mendestruksi terhadap legacy yang dibangun di dalam program itu. Ini lain. Atau mungkin ada orang juga yang kemudian dilibatkan karena dia tidak setuju misalnya, ini nggak bagus semuanya gitu kan, dia dilibatkan nggak mau. Nah ini konsisten. Tapi kalau kemudian dilibatkan mau, padahal dia nggak setuju, lalu kemudian diingatkan, dikritik macam-macam, dia keluar, ini tentu masyarakat atau publik punya penilaian yang berbeda. Begitu Pak Ihsan. Nah mungkin juga masalah kritik mengkritik ini kan kalau kata Gus Dur ini kurang silaturahmi. Mereka tuh menyebutnya kan kalau di kalangan NU itu kurang ziarah. Kalau kita ziarah buat orang meninggal, tapi kan saudara-saudara kita NU juga kan ziarah buat orang yang hidup. Nah, ketika silaturahmi terjadi antara Surya Chandra yang partainya itu sampai dibilang partai sekitar ibu kota. Ini luar biasa. Dia bilang ini gubernur di atas rata-rata kepala daerah lainnya. Apa yang Mas Tony lihat sehingga sekarang beliau menjadi bagian dari Aniser ini? Apa Mas Tony? Banyak orang bilang kalau kata Pak Ges, musuh jangan ketemu dan ntar jatuh cinta akhirnya. Macam banyak pendeta yang lagi mencari masalah dengan Quran, akhirnya banyak yang jadi mualaf gitu. Gimana Mas Tony? Orang Jawa bilang dolane durung ado. Apa iki? Jadi mainnya belum jauh. Jadi kalau perginya belum jauh gitu. Gitu. Jadi mesti berjalan-jalan, jalan-jalannya belum jauh, mesti jalan-jalan, lihat gitu kan. Jangan hanya ketemu satu orang, dua orang dapat informasi lalu percaya. Jangan kemudian lihat di tembok, ini tinggi, padahal di belakang tembok itu banyak yang bagus. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat kita karena kurangnya wawasan dan pendidikan yang umumnya di masyarakat kita ada agak rendah. Kalau orang bilang bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang keponya nomor 2 di dunia, tapi keponya yang negatif, bukan kepo yang positif. Artinya ada gosip gitu kan, ada apa ini gitu kan, ada nanya-nanya, itu kepo banget. Tetapi tidak menelusuri hakikat daripada informasi itu atau substansi dari informasi itu sendiri, benar salah, baik atau tidak, sehingga mendapatkan sesuatu yang betul-betul clear, betul-betul sesuai dengan fakta yang ada. Ini menjadi sebuah persoalan bagi masyarakat kita pada umumnya. Dan terkait dengan Anies, ini kan luar biasa. Ada orang yang bilang, kalau dulu kan bilang begini, ini fakta, kalau Anies jadi gubernur, maka gitu kan, orang mati orang non-muslim itu akan dikeluarkan dari Jakarta semua. Apa buktinya? Gereja malah terbangun dengan mudah, wihara terbangun yang dulu pada gubernur-gubernur sebelumnya atau pemimpin sebelumnya tidak terbangun gitu. Dan itu pernyataan langsung dari semua pemeluk agama di Jakarta. Jakarta menjadi damai, tidak ada friksi gitu kan. Kalau Anies jadi gubernur nanti Jakarta seperti Surya, nggak terbukti. Kalau Anies jadi gubernur, pendukung orang-orang yang tidak mendukungnya nanti itu ketika mati tidak dimandikan, tidak disalatkan, nggak terbukti. Ini kan sesuatu yang sangat ekstrim, tetapi kemudian dijawab selama 5 tahun oleh Anies. Ini loh jawabannya. Tidak perlu dengan kata-kata, tapi dengan bukti. Yang lucunya lagi, terus kemudian isu ini atau stigma negatif ini diteruskan untuk Pilpres 2024. Dan ada yang percaya lagi. Gitu. Belum move on ya. Iya, ada yang percaya lagi. Ini kan unik, aneh gitu loh. Orang itu mestinya lihat recordnya gitu. Ini saya perlu menyinggung sedikit juga terkait dengan Surya Paloh. Jadi
Surya Paloh misalnya, gitu kan, orang kan banyak curiga, ini zigzag, ini mau main ini itu. Saya ingin meluruskan cara berpikir orang saja supaya objektif melihat segala sesuatu sesuai apa adanya, sesuai dengan fakta, gitu kan. Ya, ketika Surya Paloh mendukung Ahok di 2017, ya komitmen dengan dukungan itu dan konsisten. TV-nya dengan Metro TV menghadapi semua lawan Ahok. Konsisten dia, nggak peduli orang mau ngomong apa. Yang penting dukung Ahok, ngusung Ahok, ya all out. Semua resiko harus diambil. Gitu kan? Bahkan terdepan daripada yang lain-lain. Gitu kan? Karena memang Nasdem bagian daripada koalisinya Pak Istana, Pak Jokowi, dan Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Ahok pada saat itu, maka diminta semua koalisi Istana memberikan dukungan atau mengusung Ahok di 2017 pada saat Pilgub DKI dan konsisten. Gitu. Makanya ketika Surya Paloh itu memberikan deklarasi terhadap Anies tanggal Oktober, gitu kan, dia juga konsisten, dia juga komitmen apapun resikonya dihadapi. Kalau sudah, dan memang tipe Surya Paloh itu kalau sudah membuat suara penyertaan, ada teman saya yang punya integritas tinggi bilang begini ke saya kemarin itu, saya ketemu, dia bilang gini, ya saya nggak perlu sebutkan namanya, kalau saya sebutkan namanya orang di Indonesia kenal dan orang itu punya integritas, kira-kira gitu. Jadi dia bilang begini, kalau Pak Surya itu sudah membuat pernyataan, tidak bakal dia tarik pernyataan itu. Dan recordnya memang seperti itu. Orang mau ngomong itu salah, itu tidak tepat, itu keliru, itu kontroversial, itu tidak sesuai, dia akan tidak akan mencabut pernyataan itu. Itu memang tipe dia. Karena ketika dia deklarasi kepada Anies tanggal 3 Oktober itu, dia tidak akan pernah cabut ucapan itu. Itu tipenya memang. Ada orang kan kayak gitu. Nggak peduli orang mau ngomong apa, sesuai atau tidak, tepat atau tidak, setuju atau tidak, nggak peduli. Kalau sudah dibuat sebuah pernyataan, pilihan, ya sudah, itu di komitmen dengan itu. Kira-kira gitu. Begitu juga kita harus melihat fakta apa adanya gitu. Kok ada orang yang percaya Anies jelas-jelas dengan DKI yang dengan Jakarta 5 tahun seperti itu. Ada isu stigma yang jelas-jelas salah, jelas-jelas tidak tepat, jelas-jelas terbantahkan oleh fakta, dikemas lagi ya dengan isu untuk 2024 dan orang percaya itu loh. Anies itu radikal, orang percaya masih. Anies menggunakan politik identitas, padahal memimpin DKI 5 tahun tidak menggunakan identitas. Semua warga itu diperlakukan secara adil dan sama. Kok kemudian masih ada orang percaya gitu loh. Ini saya tanya, yang bebal siapa gitu loh. Lucunya sangat-sangat gitu, luar biasa. Enggak, ini cobalah gitu kan. Coba, bukan soal kemudian ini soal Anies atau soal yang lain-lain, siapa saja lah. Artinya apa gitu loh. Jadi masyarakat itu jangan bebal-bebal amat lah gitu loh. Gitu loh ya. Kalau goblok itu jangan murokap gitu lah, kira-kira gitu lah. Ya memang luar biasa Mas Tony. Mas Tony, ini masalah korupsi nih Mas Tony. Saya tuh berapa tahun lalu jalan-jalan ke Bogor, keluar tol, di sebelah kanan ada kebakaran gede. Ada apa kok didiemin gitu kebakaran? Ya sekedarnya lah dipadamkan. Ternyata barisan ratusan bus Transjakarta mangkrak gitu ya. Saya pernah jalan-jalan ke Pulau Gadung juga banyak juga di sana. Saya tanya itu kapan? Dari baru juga Pak nggak bergerak itu mobil. Tapi tahu-tahu sekarang ada penghapusan 417 bus Transjakarta. Ini apa yang terjadi sebenarnya Mas Tony ini terhadap, kan kalau ngapusin aset gitu kan panjang lagi kisahnya tuh, BPA, DPRD apa. Apakah ini ada cerita di balik cerita? Bagaimana Mas Tony? Dan urusan korupsi juga lain lagi kisah ketika Departemen Keuangan dan baru satu departemen Pak Mahfud sampai berkicau urusan berapa 300 triliun berapa tuh, luar biasa ini. Dan nampaknya nggak ada kata-kata maaf tuh dari menteri lah kalau nggak presiden gitu. Apa yang terjadi sebenarnya di negeri kita ini Mas Tony? Iya, korupsi kan ada di semua institusi. Kalau kemudian kita bicara kasus ya, biasanya berhenti di kasus itu. Tidak kemudian dari kasus itu menjadi trigger untuk melihat sebuah sistem apa yang salah. Apakah karena yang salah itu satu orang itu atau kawan-kawannya salah semua? Kalau kawan-kawannya salah semua berarti sistem. Kenapa tidak diperbaiki?
apakah sistem itu berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan sistem pengawasan, gitu kan? Jangan melihat sesuatu itu pada moralitas individu, salah. Gitu. Jadi ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada pengasuh pesantren yang diundang di kementerian-kementerian untuk ceramah duhur, ceramah Ramadan, ceramah Jumatan. Punya pengaruh enggak pada tingkat korupsi di institusi itu, di kementerian itu? Tidak, gitu loh. Kenapa? Ini persoalan kolektif diselesaikan menggunakan terapi individual, nggak tepat, gitu loh. Kalau itu hanya jadi pahala, menyadarkan satu orang sadar, gitu kan, 5 orang nambah korupsi, kan gitu. Jadi bukan berarti saya anti, tidak. Memang perlu ada ustadz-ustadz yang datang di kementerian, perlu ada ulama, perlu ada pengasuh-pengasuh, ya. Ya itu paling tidak agak ngerem. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa ya ini dari sosiologi. Jadi ada persoalan sosial, ada persoalan individu. Persoalan sosial tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan terapi individu. Itu maksudnya. Bahwa ini adalah kesalahan yang harus dibuka. Contoh misalnya bis kebakaran, gitu kan? Bis kebakaran atau dibakar begitu banyak, kan? Tapi tidak merubah apa-apa, berhenti aja di kebakaran gitu. Tidak kemudian ini menjadi trigger untuk melakukan sebuah revolusi atau perbaikan sistem, nggak ada. Dan ini banyak ya apalagi kemudian kadang-kadang ya itu milik siapa, penguasanya siapa? Karena kadang-kadang seperti itu, orang dekat siapa. Ya. Kalau ada kesalahan, gitu kan? Ya contohlah kemudian di Depo Pelumpang itu. Anies sudah nggak jadi gubernur aja dikejar-kejar. Yang kebakaran Pertamina yang diudak-udak IMB, lucu ya? Iya, IMB kolektif yang bersifat sementara. Orientasinya sampai menunggu proses hukum selesai itu hanya untuk supaya ada alas hukum. Pemprov DKI memberikan ya bantuan atau mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada warganya untuk memberikan kebutuhan dasar seperti listrik, seperti dan air. Ini kan literasi Pak Anies meneruskan jejak-jejak yang diambil oleh gubernur sebelumnya. Berarti kan juga kalau Pak Jokowi berakhir juga ya inilah yang disebut track record, begitu kan, Bang? Ya masalahnya di situ ada KTP, berarti kan warga DKI. Pak Jokowi memberikan kepada mereka KTP. KTP itu biasanya itu punya dasar hukum bahwa mereka punya rumah sendiri, gitu. Mereka punya tempat tinggal sendiri, gitu loh kira-kira. Mereka tinggal di tempat yang sah, maka mereka mendapat KTP. Udahlah, lupakan itu, mereka dapat KTP. Berarti warga DKI, apapun ceritanya kalau punya KTP DKI, maka Anies sebagai gubernur DKI punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Tapi kalau diberikan pelayanan, mereka tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Maka supaya tidak ada pelanggaran, berikan IMB sementara kolektif. IMB pun bukan satu rumah satu IMB, bukan satu rumah satu MB, tetapi IMB kolektif atau RT. Dan itu pun sifatnya sementara sambil menunggu proses hukum antara Pertamina yang digugat oleh warga Pelumpang, warga Tanah Merah, kan gitu. Itu artinya apa? Seringkali hukum itu bergantung kepada siapa yang berkuasa. Orang ini dekat dengan siapa, atau penguasa ini, pemimpin ini dekat dengan siapa, pejabat ini dekat dengan siapa, itu akan memberikan pengaruh. Mestinya kalau hukum itu tegak lurus berada di tengah-tengah, gitu kan, itu akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperbaiki sebuah sistem. Tapi kalau tidak, susah. Ya, termasuk adalah bis Trans Jakarta yang kebakaran, mestinya diusut. Kenapa mangkrak di situ? Siapa dulu yang membuat kebijakan? Bagaimana proses lelangnya, pembeliannya? Ya. Kenapa kalau mendapatkan bis yang mangkrak? Mestinya bis itu kuat berapa tahun? Kenapa sekian tahun? Dan kenapa dimangkrakkan? Kenapa tidak dilelang untuk dijual ke pihak swasta?
Apakah itu penjualan, kayak seperti kapal di angkatan laut. Kalau sudah memang tidak bisa dipakai, tidak bisa dioperasikan, maka menurut aturan harus dilelang pada pihak swasta untuk membeli, dijadikan setrap atau apa. Dan mesti ada. Kok kenapa ini malah terjadi pembakaran? Siapa yang bertanggung jawab terjadinya pembakaran? Ya, siapa yang dulu membuat kebijakan naruh di situ, kemudian mengakibatkan sebuah kebakaran? Adakah pihak-pihak yang mengakibatkan sebuah kebakaran itu mesti diusut, bukan menjadi sebuah tontonan dan kemudian diskusi di media. Ini yang penting. Nah, sekarang masuk di lagi rame. Oh iya. Di keperpajakan. Iya, di pajak ya, juga ada masalah di pajak, juga menyangkut juga masalah rangkap-rangkap jabatan. Mungkin ini pertanyaan Pak Joko yang paling fundamental adalah gitu kan, paling fundamental adalah pajak kita itu bocor berapa persen? Kira-kira lebih nggak dari 50%? Itu pertanyaan. Contoh misalnya, ada orang punya tambang, ya, tambangnya 30. IOP-nya 15, atau IOP-nya 12, ilegalnya 18. Yang ilegal ini nggak bayar tambang, tapi membayar kepada pihak-pihak pejabat terdekat. Sementara ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada tambang galian C, macam-macam itu. Yang legal aja dipalakin, apalagi yang nggak legal. Ini satu hal. Ini soal pajak tambang, ada illegal mining gitu kan. Ya. Ini satu contoh dari situ saja. Berarti kan kalau melihat fenomena ini, boleh jadi yang koridor, yang tambang ilegal lebih banyak daripada tambang legal. Yang tambang legal pun bayar pajaknya banyak yang tidak full. Gimana caranya? Ya kerjasama dengan pihak pajak, pegawai pajak. Pegawai pajak gimana caranya? Modusnya banyak. Di antaranya adalah gitu kan, kamu urusin soal pajak ini, gimana caranya bisa berkurang. Katakanlah misalnya kamu punya saham di sini, kasih saham 10%. Masih untung bagi mereka yang punya perusahaan. Makanya ada orang di pegawai pajak ya jadi komisaris di berbagai perusahaan. Saham bodong. Kan bisa jadi itu saham bodong. Caranya gimana? Ya caranya adalah sudah pajak ini aku urus bisa paling nggak 50%. Katakanlah pajaknya itu 1T, ya cukuplah 500 miliar kamu bayar gitu. Terus kemudian 25 miliar buat kamu keuntungan, 20 miliar buat saya, dan 25 miliar ini adalah bentuk saham. Misal seperti itu gitu kan. Atau kemudian 20 miliar dia ambil, dia tanam sebagai pencucian uang di saham-saham yang lain. Gimana orang mau mencuci uang kalau tidak dari korupsi? Pak Mahfud, ini pencucian uang bukan korupsi. Ya, pencucian uang itu kan hubungannya dengan korupsi. Orang itu korupsi dapat duit banyak. Gimana cara tidak terdeteksi menghilangkan jejak dengan cara pencucian uang? Bagaimana cara pencucian uang? Belikanlah tanah, mainlah saham, gitu kan? Masuklah ke sana kemari, bikinlah yayasan dan seterusnya. Ini kan begitu banyak cara untuk melakukan pencucian uang. Kalau uang itu didapatkan dari cara yang halal, bukan dari cara korupsi, ngapain dilakukan pencucian uang? Orang melakukan pencucian uang karena ingin menghilangkan jejak korupsinya. Kan begitu Pak Esa. Ini menjadi trigger bagi semuanya. Dan juga kita harus sadari bahwa seperti ini, ya, ini banyak orang yang berkepentingan juga. Lepas dari itu semua lah, katakanlah misalnya Sri Mulyani membuat bermasalah dengan institusi-institusi tertentu. Institusi tertentu ini Sri Mulyani kan orangnya harus kita apresiasi juga dalam konteks Sri Mulyani ini. Dalam konteks beberapa hal ya, semuanya ini tegas dan berani menghadapi siapa saja. Ya, kalau tidak sesuai dia dan yang dihadapi institusi yang lain, dia berani. Oh, ini anggaran dari institusi ini nggak sesuai, nggak bisa dapat segini. Ini harus begini, harus begini. Ini juga mendatangkan banyak musuh. Maka Sri Mulyani ini dianggap sebagai seorang menteri yang dalam tanda kutip ya, ini anggapan banyak orang di luar ya, sombong banget gitu loh. Banyak orang yang tidak suka, tapi sesungguhnya dalam konteks itu dia sedang menyelamatkan uang negara. Ini juga harus diapresiasi soal ini gitu kan.
Ya, ini bisa kita lacak lah gitu kan. Terus kemudian juga, tetapi ya rangkap jabatan itu juga salah, tidak diperbolehkan. Jadi kita harus objektif, harus balance. Yang salah kita harus katakan salah, yang tidak benar pada Sri Mulyani harus kita katakan tidak benar. Tapi kelebihan-kelebihan Sri Mulyani dalam konteks itu juga harus kita apresiasi. Maka dia dikenal sebagai seorang menteri yang sombong karena tidak bisa beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Itu juga harus kita apresiasi dalam konteks ini. Gitu. Jadi ini harus tidak boleh berhenti pada satu kasus itu, harus dibongkar semuanya. Ya, kita beruntung kepada orang-orang yang dalam tanda kutip tidak suka dengan Sri Mulyani kemudian ikut memberikan data membongkar ini semua, kan itu sering terjadi seperti itu. Ini kan terkait dengan masalah Sambo kemarin kan juga begitu. Banyak orang yang berada di tidak suka sama Sambo ikut membantu untuk membongkar terhadap kasus-kasus Satgasus. Orang yang tidak terlibat di Satgasus atau kontra terhadap Satgasus itu kemudian ikut membantu. Ini kan baik juga, orang yang tidak suka sama Sri Mulyani atau kontra Sri Mulyani ikut memberikan data terhadap kebobrokan di Menteri Keuangan. Ini juga bagus juga gitu loh. Tapi jangan kemudian berakhir dengan ego di antara mereka. Ya harus ini menjadi sebuah trigger untuk membongkar sehingga ada sistem yang bisa diperbaiki. Endingnya adalah perbaikan sistem. Misalnya ada pengawas di internal di Kementerian Keuangan, itu harus difungsikan. Gitu. Ada pengawas di luar, demikian. Jangan kemudian pengawas di internal sama pengawas di luar itu saingan. Gitu. Ya pengawas di luar itu ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Gitu kan. Pengawas internal mesti membantu untuk menyalahkan, bukan nutup-nutupi, tapi membantu untuk membongkar ini diserahkan kepada pengawas di luar. Saling bantu, saling bersinergi. Ini mestinya menjadi trigger, mestinya menjadi pintu untuk memperbaiki di keuangan ini. Kalau ini sudah goyang, ini berat. Dan Sri Mulyani di mata internasional, di mata internasional itu memang satu-satunya orang yang tidak tergantikan. Sehingga pihak luar, pihak internasional merasa nyaman dengan Menteri Keuangan di Sri Mulyani ini. Di pihak Indonesia, ya kontroversial, banyak pihak yang sedang menunggu kapan diganti dan penggantinya pun sudah siap-siap ambil langkah, kan begitu. Nah, ini harus bijak. Lepas dari itu semua, ini harus menjadi pintu masuk untuk memperbaiki sebuah sistem pengawasan jadi kuat, gitu loh. Kemudian sehingga sistem itu tidak memberikan ruang begitu lebar kepada pihak-pihak untuk bernegosiasi. Ya, kita cobalah ada transaksi 500 triliun gitu kan. Ya, 300 triliun pencucian terkait dengan pencucian uang. Ya, pantaslah kalau eselon 3 saja gitu, itu bisa bertransaksi di 40 rekening dengan 500 miliar gitu loh. Apalagi eselon 2. Eselon 3 ada berapa di situ? Itu kan di pajak-pajak wilayah itu semua Jakarta Selatan ada setiap daerah itu ada gitu loh. Kemudian masuk bea cukai gitu loh. Ada seorang bea cukai ketua kepala bea cukai itu kan hartanya luar biasa. Jangan lihat moge itu berapa sih gitu loh. Jadi jangan ini yang salah kaprah gitu loh. Tidak ada yang salah mereka beli moge. Itu urusan individu lah, urusan etika sosial lah. Pejabat memang tidak pantas melakukan itu, tapi itu urusan etika. Gitu kan? Urusan atasan adalah urusan korupsi atau tidak, dia kerja disiplin atau tidak, dia benar kerjanya atau tidak, dia mendapatkan penghasilan dengan cara benar atau tidak, di situ. Kalau kemudian dia kumpulin uang itu kemudian menjadi moge, menjadi rumah mewah, menjadi macam-macam, itu bukan urusan menteri, itu bukan urusan pimpinan. Urusan pimpinan agar di tempat kerja, bukan di rumahnya. Urusan dia bergaul dengan istrinya itu urusan dialah. Urusan dia bergaul dengan anaknya itu urusan dialah. Urusannya bagaimana dia kerja benar apa tidak, dan dia mendapatkan uang dengan cara yang benar atau tidak, itu saja. Kalau mau dibelikan apa hasil kerjanya, uangnya itu, ya itu bukan ranah pimpinan, bukan ranah menteri, bukan ranah presiden. Itu ya, Pak Ihsan, ini memang, salah kaprah. Memang gitu banyak yang salah kaprah. Luar biasa. Ya mudah-mudahan ini menjadi ingatan buat yang lain. Istijrat ini yang diberikan kepada para pejabat di bulan Ramadan ini bisa menjadi renungan. Nah, untuk 7 hari menjelang Ramadan, Mas Tony,
sebagai penutup bincang kita pagi ini, apa ingatan Mas Tony dari berbagai pengamatan Mas Tony di negeri kita ini? Silakan Mas Tony. Ya, Ramadan itu adalah bulan membangun sebuah peradaban masyarakat, kan? Dimulai dari keinsafan dan kemudian mal baik, itu kan amal ma'ruf nahi mungkar, itu kan artinya bagaimana di bulan Ramadan itu orang-orang mendadak menjadi beradab. Nah, bagaimana yang dadakan ini kemudian dipersiapkan dan kemudian dikapitalisasi menjadi permanen sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang beradab. Jangan sampai bulan Ramadan ini pada bulan Ramadan gitu kan, tempat-tempat kemaksiatan tutup, pasar Ramadan buka lagi, sama aja. Bulan Ramadan orang tidak korupsi, pasar Ramadan korupsi. Malah jelang bulan Ramadan orang kebutuhannya begitu banyak, akhirnya pada korupsi. Itu juga jadi masalah. Dan materialnya banyak. Oleh karena itu, bagaimana karena negara Indonesia adalah mayoritas Muslim dan berpuasa Ramadan, yang berpuasa Ramadan di negeri ini itu cukup banyak. Itu sekitar 69% yang puasa di bulan Ramadan. Ya, kita berharap dengan puasa itu mampu menciptakan sebuah karakter manusia yang berpuasa. Manusia yang berpuasa itu tidak saja meninggalkan dosa individual, hablum minallah, tapi mestinya terutama adalah dosa hablum minanas. Segala sesuatu yang bisa merugikan manusia yang lain itu mestinya berhenti di bulan Ramadan ini, dan untuk seterusnya di training di bulan Ramadan ini, ya, persiapan bulan Ramadan ini, sehingga itu merubah karakter. Ya, kalau kita lihat hadisnya kan malam yataqalla zur wal amabi bihi, tidak diterima puasanya kan gitu. Orang yang memiliki dosa sosial, melakukan dosa sosial gitu kan, itu tidak diterima puasanya. Orang yang berpuasa itu orang yang siap untuk meninggalkan dosa sosial, orang yang siap untuk tidak melakukan kezaliman, orang yang siap untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bisa merugikan kepada masyarakat, kepada orang lain, terutama kepada masyarakat dan bangsa ini. Inilah Ramadan yang sesungguhnya. Dan Ramadan yang sesungguhnya adalah melahirkan manusia secara kolektif, manusia secara sosial, manusia dalam rahna kebangsaan untuk menjadi negarawan yang baik, negarawan yang siap untuk membangun peradaban bagi bangsa ini. Gitu, Pak. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Mas Tony. Menjelang Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kita dari Radio Silaturahim. Terima kasih Mas Tony, sampai bertemu Rabu mendatang ya. Insya Allah. Sehat. Assalamualaikum Mas Tony Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.